Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran tahun 2026 di Jawa Barat seharusnya menjadi perayaan yang sederhana dan hangat seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun sebuah peristiwa yang tidak pernah terbayangkan justru terjadi pada sebuah malam yang tenang di Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seorang lelaki tua yang wajahnya sangat dikenal oleh sejarah Indonesia tiba-tiba datang secara diam-diam, tanpa pengawalan, tanpa pemberitahuan, membawa sebuah rahasia besar yang selama puluhan tahun terkubur dari pengetahuan publik. Sosok itu bukan sekadar tokoh biasa, melainkan figur yang namanya tercatat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Kedatangannya bukan untuk nostalgia masa lalu, melainkan untuk menyampaikan sebuah amanah yang diakini dapat menentukan masa depan bangsa. Malam itu udara di wilayah Subang terasa lembab setelah hujan sore yang sempat mengguyur sebagian besar daerah di Jawa Barat. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu dari rumah panggung khas Sunda yang menjadi tempat tinggal Kang Deddy Mulyadi. Lampu-lampu kuning di halaman rumah memancarkan cahaya redup yang memantul pada dedaunan bambu di sekeliling halaman, menciptakan suasana yang tenang namun entah mengapa terasa sedikit ganjil, seolah malam tersebut menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Sejak pagi hingga malam, rumah itu dipenuhi tamu yang datang untuk bersilaturahmi dalam suasana lebaran. Tokoh masyarakat, santri dari berbagai pesantren, hingga warga desa sekitar bergantian datang membawa senyum dan salam. Namun menjelang dini hari, suasana rumah akhirnya mulai sepi. Para ajudan yang sejak tadi berjaga di teras terlihat mulai mengendurkan kewaspadaan mereka. Sebagian duduk santai di kursi kayu sambil berbincang pelan, sementara yang lain mulai menahan kantuk setelah hari yang panjang. Di dalam rumah, Kang Deddy masih terjaga di ruang kerjanya. Ia duduk sendirian di depan meja kayu besar yang dipenuhi berkas pembangunan desa dan beberapa laporan tentang kondisi ekonomi daerah yang belum sempat ia baca. Bagi seorang kepala daerah, masa libur seringkali justru menjadi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Lampu meja menyinari wajahnya yang tampak lelah namun tetap fokus. Di saat itulah suara mesin kendaraan perlahan terdengar dari arah jalan kecil menuju gerbang rumah. Sebuah mobil tua berwarna hitam muncul dari kegelapan malam dan berhenti dengan sangat pelan di depan gerbang. Mobil itu tampak seperti kendaraan dari era yang jauh lebih lama. Catnya kusam dimakan waktu, namun bentuknya masih kokoh, seperti kendaraan yang dirawat dengan penuh kehati-hatian selama puluhan tahun. Seorang lelaki tua turun dari kursi belakang mobil tersebut. Langkahnya pelan namun tegap. Ia mengenakan jas sederhana dengan potongan klasik yang jarang terlihat pada masa sekarang. Sebuah peci hitam bertengger rapi di kepalanya, dan dari kejauhan wajahnya tampak seperti wajah yang pernah dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia melalui buku sejarah, foto-foto lama, dan rekaman pidato yang terus diputar dalam berbagai dokumenter nasional. Salah satu ajudan yang berjaga di dekat gerbang sempat memandang lelaki itu dengan rasa heran. Ia mencoba menebak-nebak siapa tamu yang datang pada jam yang tidak biasa seperti itu. Namun semakin lama ia menatap wajah lelaki tersebut, semakin muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Wajah itu terasa sangat familiar. Terlalu familiar. Namun pikirannya menolak mempercayai kemungkinan yang muncul di benaknya. Lelaki tua itu berdiri beberapa saat di depan gerbang, menatap ke arah rumah panggung di kejauhan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sorot matanya tenang, tetapi menyimpan kedalaman yang seolah membawa ingatan dari masa yang sangat panjang. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan bambu di sekitar halaman, menggerakkan daun-daun kering yang bergesekan satu sama lain. Beberapa menit kemudian salah satu ajudan masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Kang Deddy bahwa ada tamu yang ingin bertemu secara langsung. Kang Deddy keluar dari ruang kerjanya dengan langkah santai. Ia mengira tamu tersebut mungkin seorang tokoh masyarakat atau kenalan lama yang datang terlambat untuk bersilaturahmi. Namun ketika ia melangkah keluar ke halaman dan melihat sosok lelaki tua yang berdiri di bawah lampu taman, langkahnya tiba-tiba berhenti. Waktu seakan melambat dalam beberapa detik yang sunyi. Wajah lelaki itu terlihat jelas sekarang. Kerutan usia memang tampak di sana, tetapi garis rahang yang tegas, bentuk hidung yang khas, serta tatapan mata yang penuh karisma terasa sangat identik dengan figur besar dalam sejarah Indonesia. Kang Deddy merasa seperti sedang menatap bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali di depan matanya. Ia berdiri diam cukup lama, mencoba memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan sekadar ilusi akibat kelelahan. Namun sosok itu tetap berdiri di sana. Tenang, penuh wibawa. Lelaki tua itu kemudian berjalan perlahan mendekat.
Tidak ada kesan tergesa-gesa dalam langkahnya. Justru ada ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang telah melewati perjalanan panjang dan kini tiba di tujuan yang telah lama ia rencanakan. Beberapa saat kemudian mereka duduk berhadapan di ruang tamu rumah panggung yang sederhana itu. Para ajudan diminta menjauh, sehingga hanya ada 2 orang di ruangan yang diterangi lampu kuning temaram tersebut. Di atas meja kayu, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah map kulit yang tampak sangat tua. Sudut-sudutnya menguning dan terlihat telah melewati perjalanan waktu yang panjang. Ia meletakkan map tersebut di atas meja dengan gerakan hati-hati, seolah benda itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Kang Dedi membuka map itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen tua, foto hitam putih, dan sebuah peta besar wilayah Nusantara yang dipenuhi tanda lingkaran merah di beberapa titik strategis. Tulisan tangan pada dokumen utama terlihat mulai pudar, namun masih cukup jelas untuk dibaca. Kalimat di bagian atas dokumen tersebut membuat napas Kang Dedi tertahan. Sebuah pesan yang ditulis puluhan tahun lalu. Sebuah amanah yang tampaknya tidak pernah sampai kepada generasi setelahnya. Di dalam ruangan yang sunyi itu, lelaki tua tersebut akhirnya mulai menjelaskan alasan kedatangannya. Suaranya pelan namun penuh tekanan sejarah, seolah setiap kata membawa beban masa lalu yang sangat panjang. Ia berbicara tentang periode kelam dalam sejarah politik Indonesia, tentang keputusan-keputusan rahasia yang diambil pada masa-masa genting negara ini, dan tentang sebuah ancaman yang diakini tidak pernah benar-benar hilang meskipun puluhan tahun telah berlalu. Kang Dedi mendengarkan dengan perasaan yang semakin berat. Semakin banyak dokumen yang ia baca, semakin jelas bahwa malam itu bukan sekadar kunjungan misterius dari seorang tokoh tua. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terungkap perlahan di hadapannya. Peta Nusantara di atas meja menjadi pusat perhatian mereka. Lingkaran-lingkaran merah pada beberapa wilayah strategis tampak seperti penanda sebuah rencana yang telah lama disusun. Ketika Kang Dedi menanyakan arti dari tanda-tanda tersebut, lelaki tua itu akhirnya menatapnya dengan ekspresi serius yang membuat suasana ruangan terasa semakin berat. Ia menjelaskan bahwa selama puluhan tahun ada kekuatan besar yang diam-diam mempelajari bagaimana cara melemahkan Indonesia dari dalam. Bukan melalui perang terbuka, melainkan melalui permainan politik, ekonomi, dan pengaruh elit yang berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan negara. Semua dokumen dalam map itu adalah bagian dari peringatan lama. Sebuah amanah yang seharusnya disampaikan kepada generasi pemimpin berikutnya jika tanda-tanda ancaman tersebut kembali muncul. Dan menurut lelaki tua itu, tanda-tanda itu kini sudah terlihat lagi. Lebih jelas daripada sebelumnya. Kang Dedi menatap kembali peta besar yang terbentang di atas meja. Tanda merah di beberapa wilayah strategis Indonesia tampak seperti titik-titik api yang siap menyala kapan saja. Namun kalimat terakhir yang diucapkan lelaki tua itu membuat suasana ruangan benar-benar membeku. Karena menurutnya, rencana untuk memecah Indonesia dari dalam ternyata tidak hanya sedang disiapkan. Rencana itu sudah mulai dijalankan. Pagi setelah malam yang mengguncang itu datang perlahan. Namun bagi Kang Dedi Mulyadi waktu terasa berjalan jauh lebih berat dari biasanya. Matahari mulai naik di balik perbukitan Subang, menyinari hamparan sawah yang masih diselimuti embun lebaran. Desa-desa di sekitar lembur Pakuan kembali hidup dengan suara anak-anak bermain petasan, tawa keluarga yang masih bersilaturahmi, serta aroma masakan khas hari raya yang menguar dari dapur-dapur warga. Namun di dalam rumah panggung sederhana milik Gubernur Jawa Barat tersebut, suasana yang terasa justru berbeda. Sunyi, tegang, dan dipenuhi pikiran yang sulit dijelaskan. Kang Dedi duduk sendirian di ruang tamu tempat percakapan panjang itu berlangsung beberapa jam sebelumnya. Map tua yang dibawa oleh lelaki yang diakininya sebagai Soekarno masih tergeletak terbuka di atas meja. Kertas-kertasnya terlihat rapuh, tetapi isi yang tertulis di dalamnya terasa jauh lebih berat daripada usia dokumen itu sendiri. Setiap halaman berisi catatan-catatan yang tampak seperti laporan rahasia, potongan peta strategis, serta foto-foto pertemuan politik yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi. Sepanjang malam Kang Dedi mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca ulang setiap lembar dokumen tersebut. Semakin lama ia mempelajari isi map itu, semakin muncul kesadaran bahwa semua yang dijelaskan lelaki tua itu bukan sekadar cerita masa lalu. Catatan-catatan tersebut menggambarkan sebuah jaringan pengaruh yang sangat kompleks, melibatkan tokoh politik, militer, dan kekuatan asing yang sejak lama memiliki kepentingan terhadap kekayaan alam Indonesia. Yang paling mencolok adalah peta besar Nusantara yang penuh lingkaran merah. Lingkaran itu tidak ditempatkan secara acak.
Hampir semuanya berada di wilayah yang dikenal memiliki sumber daya strategis, jalur perdagangan penting, cadangan energi, atau posisi militer yang sangat menentukan. Di Kalimantan terdapat tanda di sekitar wilayah tambang yang selama puluhan tahun menjadi pusat perebutan investasi asing. Di Sulawesi terdapat lingkaran yang menandai kawasan industri nikel yang baru berkembang dalam 1 dekade terakhir. Sementara di Papua terdapat tanda paling besar, seperti pusat dari keseluruhan peta tersebut. Namun yang membuat Kang Deddy benar-benar gelisah adalah catatan kecil yang ditulis di bagian pinggir peta. Tulisan tangan itu tampak dibuat dengan tinta yang hampir pudar, tetapi kalimatnya masih dapat dibaca dengan cukup jelas. Catatan tersebut menjelaskan bahwa titik-titik merah itu bukan hanya wilayah strategis, melainkan juga tempat-tempat yang dianggap paling rentan terhadap konflik politik dan pengaruh luar. Jika ketiga wilayah itu mengalami ketidakstabilan secara bersamaan, maka Indonesia bisa menghadapi tekanan yang sangat besar dari dalam dan luar negeri sekaligus. Beberapa langkah kaki terdengar dari arah koridor rumah. Kang Deddy menoleh dan melihat laki tua itu kembali muncul dengan langkah yang sama tenangnya seperti malam sebelumnya. Cahaya pagi dari jendela menyorot wajahnya, memperlihatkan keriput usia yang dalam namun juga mempertegas aura karisma yang sulit dijelaskan. Sosok itu terlihat seperti seseorang yang telah menyaksikan terlalu banyak bab dalam sejarah bangsa ini. Ia duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya tanpa banyak kata. Sejenak ia hanya menatap halaman rumah yang mulai diterangi matahari pagi. Di luar, kehidupan desa berjalan seperti biasa. Namun percakapan yang terjadi di dalam ruangan itu terasa seperti percakapan yang menentukan arah masa depan sebuah negara. Kang Deddy akhirnya memecah keheningan dengan menyodorkan kembali peta yang telah ia pelajari sepanjang malam. Tatapannya menunjukkan campuran rasa penasaran dan kekhawatiran yang sangat dalam. Semua catatan dalam dokumen tersebut tampaknya mengarah pada satu kesimpulan besar, bahwa ada kekuatan politik yang secara sistematis mencoba memecah Indonesia melalui jalur yang sangat halus, bukan dengan perang terbuka, melainkan melalui konflik sosial, tekanan ekonomi, serta pengaruh elit yang berada di lingkaran kekuasaan. Penjelasan yang kemudian disampaikan lelaki tua itu semakin memperjelas gambaran tersebut. Ia menggambarkan bagaimana sejak masa awal kemerdekaan Indonesia sudah menjadi medan perebutan pengaruh antara kekuatan global. Kekayaan alam yang luar biasa, posisi geografis yang strategis, serta jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah paling penting dalam peta geopolitik dunia. Namun selama puluhan tahun, ancaman terbesar justru tidak selalu datang dari luar negeri. Seringkali ancaman itu muncul dari dalam negeri sendiri, dari orang-orang yang memiliki ambisi kekuasaan yang terlalu besar dan bersedia bekerja sama dengan kepentingan asing untuk mencapai tujuan mereka. Berdasarkan dokumen yang dibawa malam itu, jaringan pengaruh tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Di masa lalu, pengaruh itu bergerak melalui operasi intelijen dan tekanan militer. Tetapi di era modern, metode yang digunakan jauh lebih halus. Pengaruh ekonomi, manipulasi opini publik, dan permainan politik yang sangat rapi. Ketika Kang Deddy membaca kembali daftar nama yang terdapat pada halaman terakhir map tersebut, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya terasa semakin berat. Beberapa nama dalam daftar itu adalah tokoh yang sangat dikenal dalam sejarah politik Indonesia. Sebagian sudah meninggal. Sebagian lain pernah memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Namun di bagian paling bawah terdapat satu nama yang dilingkari dengan tinta merah yang tampak jauh lebih baru dibanding tulisan lainnya. Nama itu adalah namanya sendiri. Tidak ada penjelasan panjang di samping lingkaran tersebut. Hanya satu kalimat pendek yang ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda dari catatan lain di map tersebut. Kalimat itu berbunyi bahwa suatu hari akan muncul seorang pemimpin daerah yang memahami akar budaya bangsa dan mampu melihat ancaman terhadap Indonesia dengan cara yang berbeda dari elit pusat kekuasaan. Ketika Kang Deddy membaca kalimat itu, ia merasa seperti sedang melihat bayangan masa depan yang tidak pernah ia minta. Namun percakapan mereka belum mencapai bagian yang paling mengejutkan. Karena setelah beberapa saat memperhatikan peta Nusantara itu dengan sangat serius, lelaki tua tersebut akhirnya menjelaskan satu fakta yang membuat suasana ruangan berubah drastis. Menurutnya, semua tanda yang tercatat dalam dokumen lama itu kini mulai muncul kembali dalam situasi politik Indonesia saat ini. Ketegangan ekonomi di beberapa wilayah strategis, pertarungan pengaruh investasi asing, dan konflik kepentingan yang semakin tajam di lingkaran elit nasional. Semua pola itu terlihat sangat mirip dengan peringatan yang ditulis puluhan tahun lalu.
Namun yang paling mengkhawatirkan adalah satu kesimpulan yang kemudian ia sampaikan dengan nada yang sangat tenang. Bahwa orang yang memimpin rencana besar tersebut kemungkinan besar bukanlah sosok dari luar negeri, melainkan seseorang yang saat ini berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan negara. Dan nama orang itu sudah ada di dalam dokumen yang kini berada di tangan Kang Deddy. Udara pagi di lembur Pakuan semakin terang ketika matahari mulai naik melewati pucuk-pucuk pohon bambu yang mengelilingi halaman rumah Kang Deddy Mulyadi. Desa yang sejak subuh dipenuhi suara takbir sisa suasana lebaran kini kembali hidup dengan aktivitas warga. Motor melintas di jalan kecil desa, anak-anak berlari di pematang sawah, dan dari kejauhan terdengar suara pengeras masjid yang masih memutar lantunan syalawat. Namun semua kehidupan yang berjalan normal itu terasa kontras dengan atmosfer berat yang mengendap di dalam rumah panggung tempat percakapan dua generasi pemimpin bangsa sedang berlangsung. Di atas meja kayu tua, map peninggalan lelaki yang diakini sebagai Soekarno masih terbuka lebar. Kang Deddy Mulyadi menatap halaman terakhir dokumen tersebut berulang kali, seolah berharap tulisan yang ia baca berubah menjadi sesuatu yang lebih masuk akal. Namun nama yang tertulis di sana tetap sama, dengan lingkaran tinta merah yang tampak jauh lebih baru dibanding catatan lainnya. Nama itu seperti sebuah penanda bahwa masa lalu yang selama ini terkubur kini sedang mencari jalannya kembali ke permukaan. Rasa berat di dada Kang Deddy bukan hanya karena kemunculan nama tersebut, melainkan juga karena implikasi dari seluruh dokumen yang ada di hadapannya. Jika catatan-catatan itu benar, maka sejarah politik Indonesia selama puluhan tahun menyimpan lapisan rahasia yang tidak pernah diketahui publik. Lebih dari itu, ancaman yang pernah diperingatkan puluhan tahun lalu ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di balik perubahan zaman, menunggu momen yang tepat untuk kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Lelaki tua itu berdiri di dekat jendela, memperhatikan halaman rumah yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Cahaya matahari menerangi wajahnya dari samping, memperlihatkan garis-garis usia yang dalam, tetapi juga memancarkan ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang telah menerima takdir sejarahnya sejak lama. Ia tampak tidak terkejut dengan kebingungan yang sedang dirasakan Kang Deddy, seolah sudah memahami bahwa dokumen tersebut memang dirancang untuk mengejutkan siapapun yang membacanya. Beberapa lembar dokumen lain kemudian dibuka. Di dalamnya terdapat laporan-laporan lama mengenai dinamika politik Indonesia pada akhir tahun 1960-an. Catatan tersebut menggambarkan masa yang sangat genting, ketika negara yang baru merdeka masih berusaha menyeimbangkan tekanan dari berbagai kekuatan global. Dalam beberapa bagian tertulis analisis tentang kemungkinan munculnya jaringan kekuasaan yang bekerja secara diam-diam di dalam sistem pemerintahan. Menurut catatan itu, jaringan tersebut tidak selalu terlihat sebagai musuh negara. Justru sebaliknya, sebagian anggotanya mungkin tampak sebagai tokoh yang sangat patriotik di mata publik. Namun di balik citra tersebut, mereka memiliki agenda yang jauh lebih kompleks, agenda yang berkaitan dengan pengaruh ekonomi, kendali sumber daya alam, dan arah kebijakan politik Indonesia dalam jangka panjang. Kang Deddy membaca setiap kalimat dengan semakin serius. Ia mulai menyadari bahwa dokumen ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah peta peringatan yang disusun untuk generasi masa depan. Seolah seseorang di masa lalu telah memprediksi bahwa suatu hari Indonesia akan kembali menghadapi situasi yang sangat mirip dengan masa-masa paling genting dalam perjalanan bangsa ini. Ketika Kang Deddy kembali melihat peta Nusantara yang dipenuhi lingkaran merah itu, ia mulai memperhatikan pola yang sebelumnya tidak ia sadari. 3 wilayah utama, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, membentuk semacam segitiga strategis dalam peta tersebut. Ketiganya merupakan daerah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan investasi besar, terutama dalam sektor energi dan pertambangan. Secara ekonomi hal itu terlihat sebagai perkembangan yang positif, tetapi catatan di pinggir peta menunjukkan sudut pandang yang jauh lebih kompleks. Dalam catatan kecil itu tertulis bahwa jika 3 wilayah tersebut mengalami tekanan politik atau konflik sosial secara bersamaan, maka stabilitas nasional Indonesia bisa terguncang secara signifikan. Situasi seperti itu dapat dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu untuk mempengaruhi arah kebijakan negara. Pikiran Kang Deddy langsung melayang pada berbagai berita yang ia baca dalam beberapa bulan terakhir. Ketegangan investasi di beberapa wilayah tambang, protes masyarakat lokal terhadap perusahaan besar, hingga perdebatan sengit di tingkat nasional mengenai pengelolaan sumber daya alam. Semua peristiwa itu sebelumnya terlihat seperti masalah politik biasa. Namun setelah membaca dokumen ini, semuanya tampak seperti potongan puzzle dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar.
Namun bagian yang paling membuat Kang Dedi terdiam adalah satu laporan yang berada di bagian tengah map. Laporan tersebut berisi analisis tentang kemungkinan munculnya seorang tokoh di masa depan yang akan memimpin jaringan pengaruh tersebut dari dalam sistem pemerintahan Indonesia sendiri. Sosok itu digambarkan sebagai figur yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan nasional dan mampu menggerakkan berbagai kebijakan strategis tanpa terlihat mencolok. Nama orang tersebut tidak ditulis secara langsung dalam laporan itu. Namun ada satu kalimat penutup yang terasa sangat mengganggu pikiran Kang Dedi. Kalimat itu menyatakan bahwa ketika tanda-tanda jaringan tersebut mulai muncul kembali, maka orang yang memimpin permainan itu hampir pasti sudah berada sangat dekat dengan lingkaran tertinggi kekuasaan negara. Kang Dedi perlahan menutup map tersebut. Di luar rumah, suara kendaraan tiba-tiba terdengar mendekat dari arah jalan desa. Awalnya hanya satu mobil, lalu disusul beberapa kendaraan lain. Suara mesin mereka terdengar terlalu berat untuk ukuran kendaraan warga biasa. Kang Dedi berjalan menuju jendela dan menatap keluar. Beberapa mobil hitam tanpa tanda resmi mulai berhenti di dekat gerbang rumah. Pintu kendaraan terbuka satu persatu. Beberapa pria berpakaian formal keluar dengan langkah cepat dan terorganisir. Namun ketika salah satu dari mereka mengangkat wajahnya ke arah rumah panggung itu, Kang Dedi merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Karena wajah orang yang baru saja turun dari mobil itu adalah wajah seorang pejabat yang sangat dikenal di lingkaran elit politik Jakarta saat ini. Dan kedatangannya pagi itu jelas bukan untuk sekadar bersilaturahmi lebaran. Halaman lembur Pakuan yang biasanya tenang tiba-tiba berubah tegang dalam hitungan menit. Mobil-mobil hitam yang berhenti di depan gerbang berdiri kontras dengan suasana desa yang masih dipenuhi semangat lebaran. Warga sekitar yang lewat di jalan kecil desa mulai memperlambat langkah mereka, menatap heran ke arah rumah panggung Kang Dedi Mulyadi. Tidak ada sirene, tidak ada tanda instansi resmi pada kendaraan-kendaraan itu, namun cara para pria yang turun dari mobil berjalan menunjukkan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Kang Dedi berdiri di balik jendela, memperhatikan dengan seksama setiap gerakan yang terjadi di luar. Naluri politiknya yang terasah selama bertahun-tahun langsung memberi sinyal bahwa kedatangan mereka tidak membawa kabar baik. Para pria tersebut bergerak dengan koordinasi yang rapi, seperti tim yang sudah sangat terbiasa menjalankan operasi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Beberapa dari mereka menyebar di sekitar halaman rumah. Yang lain tetap berdiri dekat kendaraan, memantau lingkungan sekitar dengan sikap waspada. Namun perhatian Kang Dedi tertuju pada satu sosok yang baru saja keluar dari mobil paling belakang. Pria itu berjalan dengan langkah tenang menuju gerbang rumah, sementara orang-orang di sekitarnya secara refleks memberi sedikit ruang. Wajahnya dikenal luas di media nasional, seorang tokoh politik yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering muncul dalam berbagai keputusan penting di tingkat pemerintahan pusat. Kehadirannya di desa kecil di Subang pada pagi Lebaran jelas bukan sesuatu yang kebetulan. Kang Dedi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia menoleh ke arah lelaki tua yang masih berdiri di dekat meja tempat dokumen-dokumen itu terbuka. Sosok yang diakininya sebagai Soekarno terlihat sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Tidak ada kepanikan di wajahnya, hanya ekspresi seseorang yang tampaknya sudah memperkirakan bahwa momen seperti ini akan datang. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah di tangga kayu menuju teras rumah. Salah satu ajudan muncul dengan wajah yang terlihat tegang. Ia melaporkan bahwa sekelompok tamu dari Jakarta meminta bertemu langsung dengan gubernur. Mereka menyebut kedatangan mereka sebagai kunjungan penting yang tidak bisa ditunda. Kang Dedi tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menutup kembali map tua yang berada di atas meja. Perasaannya campur aduk antara rasa penasaran, kekhawatiran, dan kesadaran bahwa situasi ini mungkin jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan semalam. Di luar, suara percakapan pelan mulai terdengar dari halaman. Para pria yang datang tampaknya sedang berkomunikasi satu sama lain melalui perangkat kecil di telinga mereka. Gerakan mereka menunjukkan disiplin yang biasanya hanya dimiliki oleh aparat yang terlatih. Namun tidak ada tanda identitas resmi. Hal itu justru membuat situasi terasa lebih aneh. Beberapa saat kemudian pria yang menjadi pusat perhatian itu mulai menaiki tangga rumah panggung dengan langkah perlahan. Setiap pijakan kakinya di tangga kayu terdengar jelas di dalam ruangan yang mendadak sunyi. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegasan seseorang yang datang dengan tujuan yang sudah sangat jelas. Ketika ia akhirnya berdiri di ambang pintu ruang tamu,
Pandangannya langsung menyapu seluruh ruangan. Matanya berhenti sejenak pada Kang Dedi. Lalu perlahan bergerak ke arah meja tempat map tua itu sempat terbuka. Seolah ia tahu persis apa yang sedang terjadi di ruangan tersebut. Kang Dedi merasakan ketegangan yang semakin kuat di udara. Ia berdiri dengan sikap tenang, meskipun pikirannya bekerja sangat cepat mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang berlangsung. Semua kemungkinan mulai muncul dalam benaknya, mulai dari tekanan politik biasa hingga skenario yang jauh lebih serius. Pria itu akhirnya melangkah masuk ruangan dengan sikap yang sangat percaya diri. Beberapa orang yang datang bersamanya tetap berdiri di luar, menjaga jarak tetapi jelas siap bertindak jika diperlukan. Suasana di dalam rumah panggung itu kini terasa sangat berat. Dua generasi politik yang berbeda berdiri dalam satu ruangan. Seorang gubernur yang dikenal dekat dengan budaya rakyat, seorang tokoh tua yang membawa rahasia dari masa lalu bangsa, dan seorang pejabat nasional yang jelas memiliki kekuasaan besar di pusat pemerintahan. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Angin pagi yang masuk melalui jendela membuat tirai tipis di ruangan itu bergerak pelan, menciptakan suara gesekan lembut yang justru membuat keheningan terasa semakin tajam. Namun yang membuat Kang Dedi benar-benar terkejut adalah arah pandangan pria tersebut setelah beberapa saat berada di ruangan itu. Tatapannya tidak berhenti pada dirinya. Tatapan itu justru beralih perlahan ke arah lelaki tua yang berdiri di dekat meja. Ada perubahan ekspresi kecil di wajah pejabat tersebut. Bukan terkejut, bukan pula bingung. Justru terlihat seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Seolah kehadiran sosok tua itu bukanlah kejutan baginya, melainkan tujuan utama dari kedatangannya pagi itu. Kang Dedi merasakan napasnya tertahan ketika menyadari kemungkinan yang sangat mengganggu pikirannya. Jika pria itu memang datang untuk sosok yang berdiri di sampingnya sekarang, berarti satu hal menjadi sangat jelas. Keberadaan lelaki tua yang membawa rahasia puluhan tahun itu ternyata sudah diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, mereka sudah mulai bergerak untuk memastikan rahasia itu tidak pernah keluar dari rumah ini. Suasana di ruang tamu rumah panggung itu berubah menjadi sangat berat, seolah udara di dalamnya mengandung tekanan yang tidak terlihat. Cahaya pagi yang masuk dari jendela menerangi wajah tiga orang yang berdiri dalam jarak beberapa meter satu sama lain. Kang Dedi Mulyadi mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang, meskipun pikirannya sedang bekerja cepat menimbang berbagai kemungkinan yang kini mulai tampak nyata di hadapannya. Pria dari Jakarta itu berdiri dengan sikap tegak. Matanya menyapu ruangan sekali lagi sebelum akhirnya berhenti pada sosok lelaki tua yang berdiri tidak jauh dari meja kayu tempat dokumen rahasia itu disimpan. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan seperti yang mungkin dirasakan orang lain jika melihat sosok yang menyerupai presiden pertama Indonesia itu. Justru ada kesan sebaliknya. Sebuah pengakuan diam bahwa ia telah lama menunggu momen seperti ini. Di luar rumah, beberapa pria yang datang bersama rombongan tersebut terlihat tetap berjaga di halaman. Mereka berdiri dengan posisi yang terorganisir, mengawasi lingkungan sekitar dengan sikap yang tidak mencolok namun jelas penuh kewaspadaan. Penduduk desa yang kebetulan lewat mulai memperhatikan situasi itu dari kejauhan, meskipun mereka belum memahami bahwa di dalam rumah sederhana itu sedang berlangsung sebuah pertemuan yang bisa mengguncang sejarah politik Indonesia. Di dalam ruangan, ketegangan terasa semakin padat. Kang Dedi perlahan melangkah mendekati meja dan menutup map tua yang sebelumnya terbuka. Ia melakukan itu dengan gerakan tenang, tetapi dalam pikirannya ia memahami bahwa dokumen tersebut kini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Jika apa yang tertulis di dalamnya benar, maka isi map itu dapat mengubah banyak hal, bukan hanya dalam politik, tetapi juga dalam cara bangsa ini memahami masa lalunya sendiri. Lelaki tua yang diakini sebagai Soekarno tetap berdiri dengan sikap yang sama tenangnya. Ia tidak menunjukkan rasa takut ataupun kegelisahan. Justru ada kesan bahwa ia telah memperkirakan kemungkinan kedatangan orang-orang seperti ini sejak lama. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang telah melewati terlalu banyak bab sejarah untuk merasa terkejut oleh situasi politik apapun. Pria dari Jakarta itu akhirnya melangkah lebih dekat ke tengah ruangan. Cara ia berjalan menunjukkan keyakinan penuh bahwa ia memiliki kendali atas situasi tersebut. Pandangannya sempat berhenti pada map tua yang kini sudah ditutup oleh Kang Dedi, lalu kembali beralih kepada lelaki tua yang berdiri beberapa langkah di belakang meja. Keheningan beberapa detik itu terasa lebih tegang daripada percakapan apapun. Kang Dedi mulai menyadari satu hal yang sangat mengganggu pikirannya. Kedatangan rombongan ini kemungkinan besar bukan sekadar untuk memastikan sesuatu.
Cara mereka datang dengan cepat, tanpa pemberitahuan, dan dengan jumlah orang yang cukup banyak menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui keberadaan seseorang yang sangat penting di rumah ini. Dan kemungkinan itu membuat jantung Kang Dedi berdetak lebih cepat. Jika keberadaan sosok tua ini sudah diketahui oleh lingkaran elit tertentu di Jakarta, maka rahasia yang ia bawa jelas bukan sesuatu yang kecil. Itu berarti ada pihak-pihak yang sangat berkepentingan agar dokumen yang ada di rumah ini tidak pernah sampai kepada publik. Pikiran Kang Dedi kembali teringat pada isi dokumen yang ia baca sepanjang malam. Tentang jaringan pengaruh yang bekerja secara diam-diam. Tentang kekuatan politik yang mampu menggerakkan berbagai kebijakan dari balik layar. Dan tentang kemungkinan bahwa pemimpin jaringan tersebut saat ini berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan nasional. Semua potongan informasi itu kini terasa seperti mulai membentuk gambaran yang semakin jelas. Pria dari Jakarta itu akhirnya menghentikan langkahnya beberapa meter dari meja. Matanya masih tertuju pada sosok lelaki tua yang berdiri dengan tenang. Ada sesuatu dalam cara mereka saling memandang yang membuat Kang Dedi merasakan bahwa dua orang ini mungkin telah mengetahui keberadaan satu sama lain sejak lama. Tatapan itu bukan tatapan antara orang asing. Lebih mirip seperti dua pemain lama yang akhirnya bertemu kembali di panggung permainan yang sama setelah bertahun-tahun. Angin pagi kembali berhembus melalui jendela terbuka, membuat tirai tipis bergerak perlahan di sudut ruangan. Dari kejauhan terdengar suara ayam dan aktivitas warga desa yang masih menjalani hari lebaran mereka dengan penuh kehangatan. Namun di dalam ruangan itu, suasana terasa seperti pusat dari badai yang baru saja mulai terbentuk. Kang Dedi menahan napas ketika pria tersebut akhirnya mengalihkan pandangannya kepadanya. Tatapan itu tajam namun terkendali, seolah sedang menilai posisi Kang Dedi dalam situasi yang sedang berkembang. Tidak ada kata-kata yang langsung diucapkan. Namun cara pria itu memandang map tua di atas meja sudah cukup untuk menyampaikan satu pesan yang sangat jelas. Ia mengetahui keberadaan dokumen tersebut, dan ia datang untuk memastikan sesuatu tentang dokumen itu. Beberapa detik kemudian salah satu pria di luar rumah terlihat berbicara melalui perangkat komunikasi kecil di telinganya. Ia tampak menerima informasi baru dari seseorang yang tidak berada di lokasi tersebut. Ketika ia selesai berbicara, ia menoleh ke arah pria yang berada di dalam ruangan dan memberi isyarat kecil. Isyarat yang tampaknya sangat penting. Pria dari Jakarta itu kembali menatap lelaki tua yang berdiri di samping meja. Namun kali ini ekspresi wajahnya berubah sedikit lebih serius. Seolah informasi yang baru saja ia terima telah memastikan sesuatu yang selama ini masih menjadi dugaan. Dan bagi Kang Dedi, perubahan kecil pada ekspresi itu justru terasa seperti pertanda buruk. Karena jika dugaan mereka benar, maka orang-orang yang datang pagi ini bukan hanya mengetahui keberadaan sosok tua tersebut. Mereka juga sudah mengetahui isi rahasia yang terdapat di dalam map yang kini berada di meja rumahnya. Ketegangan yang menyelimuti ruang tamu rumah panggung itu kini terasa semakin padat, seperti udara sebelum badai besar pecah. Kang Dedi Mulyadi berdiri di dekat meja kayu tempat map tua itu berada. Sementara dua sosok lain di ruangan tersebut seolah menjadi pusat dari pertemuan yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi di desa kecil di Subang ini. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela mulai semakin terang, tetapi suasana justru terasa semakin gelap oleh rahasia yang menggantung di antara mereka. Di luar rumah, para pria yang datang dengan mobil-mobil hitam tetap berjaga dengan posisi yang terorganisir. Mereka tidak berbicara banyak, hanya sesekali saling memberi isyarat kecil. Penduduk desa yang lewat mulai memperhatikan dari kejauhan, tetapi tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Kehadiran orang-orang tersebut jelas bukan sesuatu yang biasa bagi lingkungan yang selama ini dikenal tenang. Di dalam ruangan, pria dari Jakarta itu akhirnya bergerak sedikit lebih dekat ke meja. Tatapannya kembali jatuh pada map tua yang sebelumnya dibuka oleh Kang Dedi. Cara ia memandang dokumen itu menunjukkan bahwa benda tersebut memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar arsip sejarah. Kang Dedi dapat merasakan bahwa seluruh situasi ini kini berputar di sekitar dokumen tersebut. Isi map itu bukan hanya tentang masa lalu. Ia tampaknya menyimpan sesuatu yang masih relevan dengan permainan kekuasaan yang sedang berlangsung saat ini. Lelaki tua yang diakini sebagai Soekarno tetap berdiri dengan sikap tenang yang hampir tidak berubah sejak awal. Wajahnya menunjukkan kelelahan usia, tetapi tatapan matanya masih menyimpan ketegasan seorang pemimpin yang pernah memimpin bangsa ini melalui masa-masa paling genting dalam sejarahnya. Ada kesan bahwa ia tidak merasa terancam oleh situasi ini. Justru sebaliknya, seolah ia sudah menunggu momen ini datang sejak lama.
Kang Dedi mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia pikirkan. Kemunculan lelaki tua itu mungkin bukan hanya sekadar kunjungan rahasia untuk menyampaikan amanah. Bisa jadi ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang telah disiapkan sejak puluhan tahun lalu, menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan. Pria dari Jakarta itu kembali menoleh ke arah orang-orangnya di luar rumah. Salah satu dari mereka memberi isyarat kecil dengan anggukan kepala, seolah menandakan bahwa situasi di sekitar rumah masih berada dalam kendali. Namun bagi Kang Dedi, justru hal itu membuat situasi terasa semakin serius. Jika orang-orang ini merasa perlu mengamankan area sekitar rumahnya, berarti mereka memperlakukan pertemuan ini seperti operasi yang sangat penting. Pikiran Kang Dedi kembali pada isi dokumen yang ia baca sepanjang malam. Tentang jaringan pengaruh yang bergerak diam-diam. Tentang kemungkinan adanya tokoh besar yang memimpin jaringan tersebut dari dalam sistem pemerintahan sendiri. Dan tentang peringatan bahwa suatu hari jaringan itu akan kembali bergerak ketika kondisi politik Indonesia memasuki fase yang tepat. Semua potongan informasi itu kini terasa seperti sedang bertemu di satu titik yang sama. Di ruangan kecil ini, di pagi lebaran yang seharusnya damai, Kang Dedi menatap kembali map tua di atas meja. Ia menyadari bahwa dokumen itu sekarang bukan hanya sekadar rahasia sejarah. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang dapat mengguncang banyak kepentingan jika sampai keluar dari rumah ini. Namun satu pertanyaan besar masih terus berputar di pikirannya. Jika lelaki tua yang berdiri di samping meja benar-benar membawa amanah besar dari masa lalu bangsa ini, mengapa ia memilih datang sekarang? Mengapa pada tahun 2026? Jawaban atas pertanyaan itu akhirnya mulai terlihat ketika lelaki tua tersebut perlahan membuka kembali salah satu halaman dalam map itu. Di dalamnya terdapat catatan tambahan yang tampaknya ditulis jauh setelah dokumen utama dibuat. Catatan itu berisi analisis tentang masa depan politik Indonesia. Tentang periode ketika persaingan kekuasaan akan mencapai titik paling sensitif. Dan tentang momen ketika jaringan pengaruh yang selama ini bersembunyi akhirnya akan mulai memperlihatkan langkah mereka secara terbuka. Ketika Kang Dedi membaca tanggal yang tertulis di bagian bawah catatan tersebut, dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Karena tanggal itu menunjuk langsung pada periode waktu yang sedang mereka jalani sekarang. Artinya satu hal menjadi sangat jelas. Apa yang sedang terjadi pagi ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari peristiwa besar yang sudah diprediksi puluhan tahun sebelumnya. Dan kemungkinan besar, permainan kekuasaan yang selama ini tersembunyi, kini benar-benar sudah dimulai. Pagi di lembur Pakuan kini sepenuhnya terang. Namun cahaya matahari yang menyinari halaman rumah panggung itu tidak mampu mengusir ketegangan yang menggantung di udara. Aktivitas warga desa terus berjalan seperti biasa. Anak-anak bersepeda di jalan kecil, beberapa petani berjalan menuju sawah, dan keluarga-keluarga masih saling berkunjung dalam suasana lebaran. Namun tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa di dalam rumah sederhana milik Kang Dedi Mulyadi sedang berlangsung sebuah pertemuan yang berpotensi mengubah arah sejarah politik Indonesia. Di ruang tamu yang dipenuhi aroma kayu tua, Kang Dedi berdiri di dekat meja sambil menatap dokumen yang baru saja dibuka kembali oleh lelaki tua yang diakininya sebagai Soekarno. Catatan tambahan yang tertulis pada halaman itu terasa seperti pesan yang datang dari masa lalu untuk memperingatkan masa kini. Setiap kalimat di dalamnya menggambarkan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan besar di Indonesia pada masa depan. Benturan yang tidak hanya melibatkan elit nasional, tetapi juga kepentingan ekonomi global yang telah lama mengincar sumber daya alam Nusantara. Tanggal yang tertulis di bagian bawah catatan tersebut masih membekas jelas di pikiran Kang Dedi. Prediksi yang dibuat puluhan tahun lalu ternyata mengarah tepat pada periode waktu yang sedang mereka jalani sekarang. Hal itu membuat semua peristiwa politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tiba-tiba terlihat dalam perspektif yang berbeda. Konflik investasi, ketegangan antar elit, serta perubahan arah kebijakan ekonomi yang sering menjadi perdebatan di tingkat nasional kini terasa seperti bagian dari pola yang jauh lebih besar. Di sisi lain ruangan, pria dari Jakarta itu masih berdiri dengan sikap yang sangat terkendali. Ia memperhatikan setiap gerakan yang terjadi di sekitar meja, seolah mencoba memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang luput dari pengamatannya. Kehadirannya di rumah ini jelas bukan sekadar kunjungan mendadak. Cara ia datang dengan tim yang terorganisir menunjukkan bahwa ia telah mempersiapkan langkah ini dengan sangat matang. Beberapa orang yang datang bersamanya tetap berjaga di halaman rumah. Mereka memantau jalan desa dengan sikap waspada,
memastikan tidak ada orang luar yang mendekat terlalu jauh. Pemandangan tersebut membuat suasana Lebaran yang seharusnya damai berubah menjadi latar yang kontras dengan operasi yang sedang berlangsung secara diam-diam. Kang Deddy mulai menyadari satu hal yang semakin jelas. Map tua yang berada di meja itu adalah pusat dari seluruh situasi ini. Dokumen tersebut tidak hanya berisi catatan sejarah atau analisis politik lama. Ia tampaknya menyimpan informasi yang masih sangat relevan dengan peta kekuasaan Indonesia saat ini. Jika isi dokumen itu benar, maka rahasia yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi banyak kepentingan besar yang selama ini bekerja di balik layar. Pikiran Kang Deddy kembali teringat pada satu laporan yang ia baca sebelumnya di dalam map tersebut. Laporan tentang kemungkinan munculnya tokoh yang memimpin jaringan pengaruh besar dari dalam sistem pemerintahan. Sosok itu digambarkan sebagai figur yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan nasional dan mampu menggerakkan berbagai keputusan strategis tanpa terlihat mencolok di hadapan publik. Selama ini laporan itu terasa seperti analisis teoritis. Namun setelah melihat siapa yang kini berdiri di ruang tamunya, kemungkinan itu terasa jauh lebih nyata. Kang Deddy menatap pria dari Jakarta tersebut dengan pikiran yang semakin dipenuhi tanda tanya. Jika orang ini datang dengan tujuan untuk memastikan sesuatu tentang dokumen tersebut, maka kemungkinan besar ia sudah mengetahui sebagian isi rahasia yang ada di dalamnya. Dan jika ia mengetahui hal itu, berarti satu hal menjadi sangat mungkin, bahwa orang yang memimpin jaringan pengaruh yang diperingatkan dalam dokumen itu mungkin bukan seseorang yang jauh dari pusat kekuasaan, melainkan seseorang yang sudah sangat dekat dengan lingkaran tertinggi pemerintahan. Ketika Kang Deddy memikirkan kemungkinan tersebut, suasana ruangan terasa semakin berat. Ia mulai memahami bahwa pertemuan pagi ini bukan sekadar pertemuan antara tiga orang dengan latar belakang politik yang berbeda. Ini adalah pertemuan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa yang sedang bertabrakan dalam satu titik waktu yang sama. Beberapa detik kemudian lelaki tua itu menutup kembali map tersebut dengan perlahan. Gerakannya tenang, tetapi ada kesan bahwa keputusan penting baru saja diambil dalam pikirannya. Ia kemudian mengangkat pandangan ke arah Kang Deddy. Tatapan itu tidak lagi sekadar tatapan seorang tokoh tua yang membawa pesan sejarah. Ada ketegasan baru di dalamnya, seolah ia sedang mempersiapkan langkah berikutnya yang akan menentukan nasib rahasia yang telah disimpan selama puluhan tahun. Dan bagi Kang Deddy, momen itu terasa seperti detik sebelum sebuah kebenaran besar akhirnya diungkapkan. Kebenaran yang mungkin akan menjelaskan mengapa sosok yang seharusnya telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa itu, tiba-tiba muncul kembali pada tahun 2026. Pagi Lebaran di Lembur Pakuan kini terasa seperti panggung sunyi tempat sejarah sedang membuka lembaran yang selama puluhan tahun disembunyikan dari publik. Cahaya matahari telah sepenuhnya menerangi halaman rumah panggung Kang Deddy Mulyadi, namun ketegangan yang menyelimuti ruangan itu justru semakin terasa jelas. Tiga sosok dari latar waktu yang berbeda berdiri dalam satu ruang yang sama, seorang gubernur yang berada di tengah dinamika politik masa kini, seorang pejabat nasional yang datang membawa kepentingan kekuasaan, dan seorang lelaki tua yang wajahnya sangat identik dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Map tua di atas meja akhirnya ditutup sepenuhnya. Gerakan lelaki tua itu pelan, namun memiliki kesan final, seolah keputusan besar telah diambil dalam pikirannya. Selama beberapa detik, ia tidak mengatakan apapun. Matanya menatap peta Nusantara yang masih terbentang di meja. Lingkaran-lingkaran merah pada beberapa wilayah strategis tampak seperti luka kecil di tubuh sebuah negara besar yang selama ini berusaha menjaga keseimbangannya di tengah tekanan global. Kang Deddy memperhatikan sosok tua itu dengan perasaan yang semakin dalam. Sepanjang malam hingga pagi hari ia telah membaca dokumen yang menggambarkan jaringan kekuasaan rahasia, pengaruh ekonomi global, serta peringatan tentang ancaman yang bisa memecah Indonesia dari dalam. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung di pikirannya. Mengapa lelaki ini baru muncul sekarang? Jawaban atas pertanyaan itu akhirnya muncul dalam penjelasan yang perlahan namun sangat jelas. Lelaki tua tersebut menjelaskan bahwa selama puluhan tahun ia memang tidak benar-benar hilang dari dunia. Keberadaannya dijaga dalam lingkaran kecil orang-orang yang percaya bahwa rahasia yang ia bawa terlalu berbahaya jika diungkapkan pada masa yang salah. Pada masa-masa tertentu dalam sejarah Indonesia, kondisi politik dianggap terlalu rapuh untuk menerima kebenaran yang dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap banyak institusi negara. Namun waktu terus berjalan. Generasi pemimpin berganti. Dan jaringan pengaruh yang dulu diperingatkan dalam dokumen lama itu perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya kembali. Beberapa tahun terakhir,
Pola yang sama mulai terlihat lagi, perebutan kendali sumber daya strategis, tekanan ekonomi dari luar negeri, serta munculnya tokoh-tokoh politik yang memiliki ambisi untuk mengarahkan masa depan Indonesia sesuai kepentingan tertentu. Semua perkembangan itu sangat mirip dengan analisis yang pernah dibuat puluhan tahun lalu. Menurut lelaki tua itu, tahun 2026 adalah titik waktu yang telah diprediksi dalam dokumen tersebut sebagai periode ketika konflik kepentingan besar akan kembali mencapai puncaknya. Itulah alasan ia akhirnya muncul kembali. Bukan untuk menghidupkan nostalgia masa lalu, melainkan untuk memastikan bahwa amanah yang selama ini disimpan tidak hilang bersama waktu. Rahasia utama dalam map tua itu bukanlah tentang konspirasi besar semata. Rahasia itu adalah peringatan. Peringatan bahwa kekuatan terbesar yang dapat menyelamatkan Indonesia bukanlah satu tokoh, bukan satu pemerintahan, melainkan kesadaran rakyatnya sendiri terhadap sejarah dan masa depan bangsa. Ketika penjelasan itu selesai, suasana ruangan terasa berubah. Pria dari Jakarta yang sejak tadi berdiri dengan sikap penuh kendali kini terlihat sedikit lebih kaku. Ia mungkin datang dengan niat memastikan sesuatu tentang dokumen tersebut, tetapi kenyataan yang diungkapkan di ruangan itu jauh lebih besar dari sekadar permainan politik biasa. Sementara Kang Deddy berdiri diam, menyadari bahwa ia kini berada di tengah sebuah persimpangan sejarah yang tidak pernah ia rencanakan. Map tua di atas meja bukan lagi sekadar arsip rahasia. Ia telah berubah menjadi simbol sebuah amanah besar, bahwa masa depan bangsa tidak boleh ditentukan oleh jaringan kekuasaan tersembunyi yang bekerja di balik layar. Beberapa saat kemudian lelaki tua itu melangkah menuju jendela. Dari sana terlihat desa yang masih menjalani hari lebaran dengan penuh kehangatan. Anak-anak tertawa, warga saling bersalaman, dan kehidupan berjalan seperti biasa tanpa menyadari bahwa rahasia besar baru saja diungkapkan di rumah panggung sederhana itu. Tatapan lelaki tua itu terlihat tenang. Seolah sebuah tugas panjang akhirnya hampir selesai. Dan bagi Kang Deddy, momen itu terasa seperti akhir dari sebuah bab besar dalam sejarah yang selama ini tersembunyi, serta awal dari tanggung jawab baru yang jauh lebih berat. Karena amanah yang disampaikan pagi itu tidak hanya ditujukan kepada satu orang, melainkan kepada seluruh generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia. Penutupan video YouTube. Begitulah kisah dramatis yang mengguncang Jawa Barat pada momen Lebaran 2026. Sebuah pertemuan rahasia yang mempertemukan masa lalu dan masa kini dalam satu ruang yang sama. Sebuah amanah yang membawa pesan besar tentang kekuasaan, sejarah, dan masa depan bangsa. Jika cerita ini membuat kalian berpikir tentang bagaimana sebenarnya permainan politik bekerja di balik layar, maka itulah tujuan dari kisah ini, mengajak kita semua untuk lebih sadar terhadap sejarah dan arah masa depan negeri ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika kalian ingin lebih banyak cerita dramatis, misteri sejarah, dan kisah politik yang penuh intrik seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.